Badan Pusat Statistik mengemukakan tingkat pengangguran terbuka melesat dalam setahun. Sebelum pandemi, saudara, pada bulan Februari 2020, tingkat pengangguran terbuka masih di angka 4,94%. Setahun kemudian, angka ini melonjak menjadi 6,26%, saudara. Hai guys, apakah kalian termasuk orang yang sudah mempersiapkan dana darurat? Mempersiapkan dana darurat itu perlu dilakukan sejak dini dan penting. Kenapa sih penting? So I am almost finished with the Excel spreadsheet. Jane, it's not about that. This isn't easy, but we've decided to let you go. Corporate has been making drastic cuts across the board, and fortunately, you're one of our new hires. Oh, Carrie, I really need this You've been job. doing amazing work, and I'm happy to write you a fantastic letter of recommendation. But I am gonna need you to clean out your desk by the end of the day. I'm sorry, Jane. It's nothing personal. Everybody loves you around the office. If I could afford to keep you on, I would. You've been doing fantastic work. I'm happy to let you write Yang pertama, apabila kalian kehilangan pekerjaan. Yang kedua, mengalami sakit yang tidak di-cover asuransi atau musibah lainnya. Tetapi, dana darurat kalian jangan diinvestasikan ke produk investasi yang beresiko tinggi. Karena ini kan uang cadangan kita untuk berjaga-jaga. Sehingga, kapanpun kita butuh, kita bisa ambil dana kita. Saran dari aku sih, kalian bisa investasikan 50% di tabungan dan 50% di reksadana pasar uang. Kenapa di tabungan? Karena apabila kalian butuh saat itu juga, kalian bisa tarik dana kalian dari ATM dan kalian langsung terima dana saat itu juga. Kenapa pilih reksadana pasar uang? Karena nilainya tidak akan berkurang dan pencairan dananya juga cepat. Sebenarnya, seberapa banyak sih dana darurat yang perlu kita persiapkan? Nah, untuk kalian pelajar, mahasiswa, atau yang masih single, dana darurat dipersiapkan 3 kali pengeluaran setiap bulannya. Sedangkan untuk kalian yang sudah bekerja tetapi belum memiliki anak, baiknya dana darurat dikali 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Karena begini, apabila kalian bekerja, kemudian kondisi krisis atau pandemi, dan kalian kehilangan pekerjaan kalian, atau misal kalian sakit dan butuh perawatan di rumah sakit, tetapi kalian tidak di-cover asuransi, maka kalian masih ada biaya untuk hidup tanpa pekerjaan dan selama 6 bulan kalian bisa mencari kerjaan baru. Kondisi ini di-upgrade yang tadinya dikali 3 bulan sekarang menjadi 6 bulan. Dan seterusnya, apabila kalian sudah menikah dan memiliki anak, maka idealnya dana darurat yang dipersiapkan adalah 12 kali pengeluaran setiap bulannya. Tapi guys, semua hal yang gue sampaikan itu sifatnya teoritis banget sih. Kenapa? Jujur gue sampai saat ini pun mungkin masih sama dengan kalian yang masih berjuang secara finansial. Jadi gak bisa tuh semua teori di atas dipraktekkan dengan mudah. Karena gini, misalnya kalian punya gaji UMR Jakarta sekitar 4,4 juta. Berarti kalau kalian harus penuhi dana darurat kalian selama 6 bulan, kalian harus kumpulin sekitar 26,4 juta. Nah, asumsinya pengeluaran bulanan kalian dipres banget cuma 3 juta sebulan. Berarti sisa 1,4 juta kan? Dengan sisa 1,4 juta itu, kalian butuh 18 bulan untuk bisa terkumpul 26,4 juta. Batalin dulu kali. Hah? Enggak, minum. Puasa? Iya, batalin dulu minum dikit. Nggak boleh. Tunggu. Ya Mbak, minta. Gila, Pak Is sudah kenyang. Nggak, batalin dulu aja, minum aja. Dari tadi Pak. Makasih Mbak. Mbak, maaf. Nah, kalau gua sih belum bisa saklek, harus menyisihkan 4,4 juta kali 6 bulan. Gua hanya patokin cicilan yang kira-kira wajib banget harus fardu gua bayar
walaupun gue nggak ada pemasukan. Contohnya cicilan KPR. Misalnya nih, kalian punya cicilan KPR sekitar 2 jutaan per bulan, ya udah, untuk saat ini kalian cukup menyisihkan 2 juta selama 6 bulan, yaitu sekitar 12 juta rupiah. Lebih ringan kan? Dan kalau sisa gaji kalian 1,4 juta, maka kalian hanya butuh kurang lebih 9 bulan untuk punya dana darurat. Nanti kalau gaji kalian udah naik di atas UMR, baru deh tambah dana yang kalian sisihkan. Kurang lebih begitu guys. Semoga kita bisa bareng-bareng nyisihin untuk dana darurat dari penghasilan kita ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe kalau kalian suka dengan konten ini. See ya!